Praktikum diawali dengan demonstrasi oleh asisten praktikum terkait prosedur kerja yang akan dilakukan. Praktikum membahas tentang cara sterilisasi menggunakan metode kering dan basah pada tutup karet vial dan botol infus dan peralatan bedah seperti gunting bedah. Tahap awal yang wajib dilakukan sebelum melakukan rangkaian proses sterilisasi adalah menyemprotkan alkohol 70% ke tangan dan meja kerja sebagai upaya membunuh mikroorganisme. Diambil pinset yang akan digunakan, kemudian semprot pinset menggunakan alkohol 70%. Ambil kapas untuk mengusap permukaan meja. Dibersihkan meja searah dari arah dalam ke arah luar untuk meminimalisir kontaminasi mikroorganisme. Namun, ada cara lain yang lebih efektif dan benar, yaitu dengan pengelapan menggunakan tisu kering. Tahap sterilisasi yang pertama yaitu dilakukan pada tutup karet vial dan botol infus. Dengan cara mengambil tutup karet menggunakan pinset, kemudian disemprot menggunakan alkohol 70%. Dicuci dan dibilas tutup karet menggunakan Aquades. Lakukan hal yang sama pada tutup karet lainnya. Dibuang air bilasan pada limbah. Kemudian lakukan pencucian ulang dan buang air bilasan. Setelah dibilas, tutup karet vial direndam menggunakan Aquades di dalam gelas beker dan dibungkus menggunakan aluminium foil untuk selanjutnya disterilisasi menggunakan oven dan dilanjut dengan autoclave. Selanjutnya yaitu proses sterilisasi vial. Vial dicuci dan dibilas menggunakan HCl encer terlebih dahulu, kemudian dibilas menggunakan Aquades. Pembilasan dan pencucian dilakukan bagian luar dan dalamnya, hingga vial dirasa sudah bersih dan bebas dari pengotor. Begitupun lakukan hal yang sama pada botol infus dengan cara mencuci menggunakan HCl encer terlebih dahulu, kemudian dibilas dengan Aquades. Pencucian dan pembilasan dilakukan dengan cara mencuci dan dibilas bagian luar dan dalamnya, hingga botol infus dirasa sudah bersih dan bebas dari pengotor, dan dipastikan sudah tercuci dan terbilas dengan sempurna. Sterilisasi ketiga yaitu sterilisasi peralatan kesehatan seperti gunting bedah. Disediakan bak instrumen yang juga perlu disemprot alkohol 70% terlebih dahulu secara menyeluruh, baik bagian badan maupun penutupnya. Kemudian ambil gunting bedah menggunakan pinset steril dan semprot menggunakan alkohol 70%. Kemudian, letakkan dan susun gunting dalam instrumen. Selanjutnya, peralatan kesehatan siap dimasukkan ke dalam oven untuk tahap sterilisasi kering. Begitu pula dengan vial dan botol infus tadi, susun dan rapikan sebelum disterilkan pada oven. Masukkan instrumen glassware ke dalam oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 15 menit dan ditutup. Setelah 15 menit, keluarkan peralatan yang sudah disterilisasi dari oven dengan hati-hati. Proses sterilisasi selanjutnya adalah menggunakan autoclave metode panas uap, panas basah. Ditambahkan air ke dalam autoclave dan pasang wadah bagian dalam untuk menaruh sediaan steril. Kemudian masukkan peralatan bedah dan rendaman tutup karet. Untuk peralatan bedah dibungkus menggunakan kain agar panasnya lebih terkonsen dan tidak menyebar, tentunya agar tetap terjaga kesterilannya. Atur tombol nyala pada autoclave dan atur suhu 121 derajat Celcius pada waktu 15 menit. Setelah selesai, buka tutup autoclave. Kemudian keluarkan dari autoclave dengan hati-hati. Evaluasi sterilisasi bahan ini mencakup dua pengujian, yaitu uji kejernihan dan uji partikel asing. Pengamatan dilakukan dengan pencahayaan yang memadai, menggunakan latar belakang hitam dan putih. Pada uji kejernihan, diperoleh hasil bahwa larutan di dalam vial tampak jernih, sehingga memenuhi syarat keberterimaan uji kejernihan, yaitu tidak adanya zat yang belum terdispersi dalam larutan.
Pada uji partikel asing, hasil menunjukkan bahwa larutan bebas dari partikel asing, sehingga memenuhi kriteria sediaan yang baik, yaitu tidak ditemukannya partikel dalam larutan. Pertama-tama, praktikan mengenakan baju bedah sebelum memasuki ruangan yang dilengkapi dengan laminar airflow untuk menjaga lingkungan tetap steril sebelum digunakan. Lap dinyalakan terlebih dahulu dengan mengaktifkan lampu UV dan blower. Ketika lap akan digunakan, lampu UV dimatikan terlebih dahulu. Kemudian blower tetap dinyalakan selama proses kerja berlangsung. Jangan lupa menggunakan alat pelindung kepala dan sendal. Setelah memasuki ruangan, praktikan menyemprotkan alkohol 70% ke tangan dan pinset yang akan digunakan. Kemudian kaca laminar airflow dibuka. Setelah dibuka, meja kerja disemprotkan alkohol 70% secara menyeluruh. Lalu dibersihkan menggunakan kapas. Setelah itu, alat-alat yang digunakan seperti spuit disterilkan terlebih dahulu dengan cara yang sama, yaitu disemprotkan dengan alkohol 70%. Dan disemprotkan kembali bagian dalamnya. Vial yang berisi cairan Aquades juga disemprotkan dengan alkohol 70% tanpa mengenai cairan yang di dalamnya. Vial kemudian dimasukkan ke dalam laminar airflow. Vial cairan Aquades diambil sebanyak 1 ml menggunakan spuit. Diperiksa terlebih dahulu apakah terdapat gelembung atau tidak. Selanjutnya, tabung reaksi yang berisi media tioglikolat dimasukkan ke dalam lap. Lalu cairan Aquades yang telah diambil dimasukkan ke dalam tabung reaksi tersebut. Kemudian setelah selesai, jangan lupa untuk ditutup kembali. Ditutup kembali seperti pada awalnya, lalu tabung reaksi disimpan untuk selanjutnya diinkubasi selama 24 jam guna mengamati apakah terdapat pertumbuhan mikroorganisme atau tidak. Setelah proses selesai, alat-alat di dalam lab diambil dan meja kerja dibersihkan kembali dengan menyemprotkan alkohol 70%. Lalu dilap dan dibersihkan kembali menggunakan kapas. Terakhir, praktikan melepaskan baju bedah, alat pelindung kepala, dan sendal di luar ruangan lab. Setelah diinkubasi, didapatkan hasil bahwa larutan di dalam tabung reaksi menggumpal dan terjadi pertumbuhan mikroorganisme yang menunjukkan bahwa sterilisasi yang dilakukan belum berhasil dan ada kontaminasi.